Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Hebrono Priyanto dalam Renungan Harian PKB RSJGK Pelang Pisau untuk hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita sesuai dengan Almanak Nas GKE tahun 2025 untuk hari ini yaitu dari Kitab Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-39 sampai 44 dengan perikop kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang baik dan penuh kasih, kami mensyukuri kehidupan yang senantiasa Engkau pelihara, Engkau berkati. Pada saat ini ya Tuhan, untuk mengawali kehidupan kami senantiasa kami mau hidup dalam firman-Mu dan hendak merenungkannya. Oleh karena itu kami mohon pimpinan Roh Kudus agar kami mengerti maksud-Mu melalui firman-Mu ini, sehingga kami senantiasa hidup setia di dalam firman-Mu, di dalam segala ketetapan-ketetapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, berbahagia dengan apa yang kita miliki akan mampu membuat kita untuk menghindari diri dan tindakan serta perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Berbahagia dengan apa yang kita punyai akan membuat kita mampu untuk mencegah tindakan dan perbuatan yang menduakan Tuhan. Sebab dengan berbahagia dan mensyukurinya, maka kita akan mampu menghadapi godaan-godaan yang hendak menjauhkan kita dari Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan bagi kita hari ini yang menunjukkan bangsa Israel yang tidak merasa berbahagia memiliki Tuhan dalam sejarah kehidupan mereka, yang telah membuat mereka melakukan pelbagai tindakan yang melanggar kehendak Allah. Walaupun di dalam kehidupan mereka, dalam sepanjang perjalanan mereka merasakan dan melihat bagaimana dengan luar biasa Allah telah menyertai mereka. Namun mereka tetap mencari dan menyembah berhala-berhala lain untuk memuaskan keinginan mereka. Terhadap hal tersebut, Tuhan memperbaiki bangsa itu agar keturunan-keturunan atau generasi selanjutnya tidak melakukan hal yang sama dengan pendahulu mereka. Namun ternyata mereka tetap melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh para pendahulunya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajak kita untuk senantiasa menyadari bahwa Tuhan tidak ingin menghendaki kita jatuh dalam perbuatan dan tindakan yang salah. Dia ingin kita memiliki jalan hidup yang benar, yang telah disediakannya bagi setiap orang yang hidup dan menyembah kepadanya. Karena Allah penuh kasih karunia, sehingga Ia tidak ingin kita hidup dalam kebinasaan. Oleh karena itu Allah senantiasa membangun dan menghadirkan pengajaran melalui firman-Nya agar setiap orang yang hidup di dalamnya memiliki hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, yang hanya menyembah kepadanya dan tidak melakukan penyembahan kepada ilah-ilah atau berhala-berhala yang lain. Dan di dalam pengajaran tersebut Allah terus membina generasi demi generasi di dalam kehidupan. Dalam firman yang kita baca hari ini, di dalam ayat yang ke-44, di sana kita melihat bagaimana luar biasanya kasih sayang Tuhan kepada bangsa itu, dan pun kita percaya kepada kita sekalian, setiap orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Dalam potongan nas yang akan saya bacakan yang berbunyi bahwa tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk. Hal ini menunjukkan bagaimana kasih Allah yang sungguh luar biasa, bahkan tidak memandang kita dalam apa yang telah kita lakukan di hadapannya. Ia tetap memperlakukan kita dalam kasih-Nya. Tidak seperti melakukan hal untuk membalas tindakan kita, agar kita disadarkan, agar kita sungguh-sungguh
menyadari luar biasanya Allah, sehingga kita berbalik dan datang kepadanya. Namun bukan berarti dengan kasih sayang yang besar itu membuat kita memudahkan atau menggampangkan diri melakukan tindakan dan perbuatan yang melawan ketetapan-ketetapan Tuhan. Oleh karena itu, dengan membangun sikap keimanan kita yang senantiasa berbahagia karena memiliki Tuhan Allah yang luar biasa dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita, maka kita akan membangun diri yang mampu untuk melawan penggoda-penggoda yang tentu saja selalu berupaya dan menginginkan agar kita memiliki kehidupan yang melawan dan melanggar ketetapan-ketetapan Allah yang kemudian membuat kita jauh daripada Allah. Bila kiranya kita senantiasa dibangun dalam iman yang kuat, teguh, dan kokoh, di dalam kehidupan kita boleh merasakan kasih Allah yang luar biasa, dan itu kita teruskan kepada generasi-generasi kita, agar mereka pun menjadi kuat di dalam kehidupan, taat di dalam keimanan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syukur untuk firman Tuhan yang kita renungkan bersama, dan kita berdoa secara khusus untuk saudara-saudara terkasih kita Jemaat GKE Kalawang. Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, sehingga buat apa kami harus mencari kepada yang lain, karena kami telah memiliki Engkau yang luar biasa, yang hebat dan istimewa. Tiada kuasa lain yang dapat melawan kuasa-Mu. Oleh karena itu, biarlah kami hidup di dalam ketaatan iman, menyembah hanya kepadamu, dan tidak mudah untuk digoda untuk menjauh daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa menyadarkan kami bagaimana kami membangun kehidupan yang kami jalani, yang kami lakukan ini, agar hidup kami boleh menjadi kehidupan yang luar biasa. Pada saat ini dalam kasih kami menyerahkan saudara-saudara kami terkasih Jemaat GKE Kalawang. Berkat Tuhan selalu memelihara kehidupan jemaat di sana. Tiap-tiap pribadi, keluarga, rumah tangga, Tuhan menjaga melindungi. Tiap-tiap usaha pekerjaan yang dilakukan setiap jemaat, Tuhan memelihara dan menghadirkan berkat. Bahkan di dalam pertumbuhan pelayanan gereja, para pendeta, penetua diakon, pengurus kategorial, guru-guru sekolah minggu yang melayani Tuhan di sana, untuk jemaat Tuhan, selalu Tuhan dampingi dalam berkat, dalam kuasa kasih karunia dan Roh Kudus, sehingga melalui pelayanan yang dilakukan terbangun dan terus bertumbuh jemaat Tuhan yang kokoh di dalam kehidupan, jemaat Tuhan yang diberkati dan terus tumbuh di dalam iman. Terima kasih ya Bapa Sorgawi dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Inilah doa permohonan yang kami serukan di dalam penyerahan diri kepadamu. Biarlah segala kepujian, hormat, sembah hanya bagi Engkau ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.